Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfadila binti Soaib. Di sini saya akan mengangkat isu kekerasan seksual anak di Kaltim. Seperti yang kita tahu, anak adalah generasi masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminalisasi. Selain pemerintah, masyarakat, keluarga, khususnya orang tua, berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Salah satu contoh belum memadainya perhatian pemerintah terhadap perkembangan anak dapat dilihat dari banyaknya kasus pelanggaran terhadap anak. Salah satunya maraknya kekerasan seksual anak. Kejahatan seksual terhadap anak masih menjadi masalah serius dan ini merupakan bencana sosial yang meresahkan masyarakat. Angka kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun mengalami peningkatan. Kondisi ini menuntut adanya perlindungan terhadap anak. Salah satu penyebab utama munculnya kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia adalah kurangnya pendidikan, pengajaran, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan masyarakat, dan adanya kemudahan untuk mengakses konten pornografi. Di era milenial ini, kejahatan berbasis online, cybercrime, menjadi tren di banyak negara termasuk Indonesia sendiri. Pemanfaatan internet tanpa pengendali menyebabkan anak banyak yang menjadi korban seksual, pornografi, prostitusi, perdagangan anak, serta perundungan. Dan yang tren saat ini, kejahatan seksual berbasis media sosial melalui Facebook. Fakta ini menuntut upaya dari berbagai komponen bangsa ini untuk memberikan perlindungan pada anak. Kejahatan seksual berbasis media sosial melalui Facebook. Fakta ini menuntut upaya dari berbagai komponen bangsa ini untuk memberikan perlindungan pada anak. Salah satu penyumbang besar angka kasus kekerasan perempuan ialah Kalimantan Timur, dengan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir kasus kekerasan perempuan mengalami peningkatan, yakni 2014 sebanyak 369 kasus, sedangkan 2015 terjadi 613 kasus untuk data kekerasan terhadap perempuan di setiap kota atau kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Tahun 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut: Samarinda 344 kasus, Balikpapan 61 kasus, Bontang 156 kasus, Kutai Kartanegara 7 kasus, Kutai Timur 33 kasus, Kutai Barat 5 kasus, Kabupaten Pasir 85 kasus, Penajam Pasir Utara 62 kasus, Berau 82 kasus, dan Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 150 kasus. Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Kalimantan Timur dari tahun ke tahun semakin meningkat. Perlindungan terhadap korban kekerasan telah diupayakan dengan berbagai cara, baik melalui upaya-upaya pencegahan maupun penanganan. Apabila kekerasan telah terjadi, maka penanganan yang tepat harus dilakukan agar korban bisa merasa aman dan terlindungi. Haruslah menciptakan keamanan bagi anak-anak tersebut. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kaltim merupakan yang tertinggi di Kaltim. Setidaknya dari pendataan aplikasi sistem informasi pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan, hanya dalam kurun waktu 8 bulan pada 2020 tercatat 262 kasus kekerasan perempuan di benua Etam. Menurut data aplikasi rintisan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut, 112 di antara kasus kekerasan itu adalah kasus kekerasan seksual. Data menunjukkan dari 173 kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak 0 sampai 17 tahun, 60% diantaranya usia remaja 13 sampai 17 tahun. Maka dari ini, UNICEF bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung upaya perlindungan anak di seluruh Indonesia menuju pada perkembangan sistem komprehensif yang dapat mempromosikan dan memastikan perlindungan anak baik laki-laki maupun perempuan dalam semua konteks. Upaya ini terdiri dari penguatan bukti yang dapat memantau peraturan dan kebijakan terkait anak-anak, perkembangan kapasitas untuk pihak-pihak kunci terkait kesejahteraan anak-anak, dan memberikan dukungan strategi seperti inilah harus diperkuat melalui pembangunan
kemitraan untuk hak-hak anak dan menjadi suara di garis depan untuk seluruh anak dimanapun. Konvensi PBB tentang hak-hak anak menunjukkan hak-hak anak sebagai prinsip etika dan standar internasional atas perbuatan terhadap anak-anak. Konvensi tersebut menentukan bahwa anak-anak golongan orang di bawah usia 18 tahun harus dibina untuk dapat menumbuh belajar, bermain dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindung dari bahaya. Dalam konteks ini, negara berkewajiban untuk menghormati dan mempromosikan semua hak-hak anak dan juga melindungi semua anak-anak dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi. Negara harus mengambil langkah legislatif dan administratif yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua anak dilindungi dan bahwa seluruh kepentingan anak merupakan pertimbangan utama dalam semua keputusan atau tindakan yang diambil.